wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk salah satu bisa memimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil Bu. Alhamdulillah, berarti komplit ya. Ya. Nah, untuk hari ini, apakah ada yang tahu kita akan mempelajari tentang materi apa? Sistem pencernaan pada manusia. Ya benar, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Nah, minggu lalu Ibu kan sudah memberikan tugas mengenai kalian harus mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sudah dijalankan? Sudah. Nah, coba Ibu cek ya. Dalam sistem pencernaan manusia itu terdapat proses pencernaan. Nah, ada yang tahu contoh dari proses pencernaan sendiri itu apa? Pada saat kita makan, lalu beberapa saat kemudian kita buang air besar. Ya benar, jadi dalam prosesnya itu dimulai saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang situ sudah proses pencernaan sudah mulai berjalan seperti mengunyah, kemudian menelan, dan akhirnya akan dikeluarkan melalui anus berupa feses. Nah, untuk proses pencernaan makanan sendiri, pencernaan makanan itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Mbak Nisa. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan dapat diserap oleh darah dan sisa-sisa makanan yang makanannya dibuang keluar dari tubuh. Ya benar, jadi pencernaan makanan itu adalah di mana proses pengolahan makanan itu terjadi di dalam tubuh, dimulai dari mulut sampai akhirnya keluar berupa feses, di mana proses pencernaan makanan sendiri itu merubah makanan yang kita makan menjadi zat-zat yang akan diserap oleh tubuh, kemudian zat sisa yang tidak terpakai akan keluar melalui anus berupa feses. Nah, untuk proses pencernaan makanan sendiri itu terdapat dua cara. Ada yang tahu dua cara itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Adin silakan. Secara mekanik dan kimiawi. Ya benar, jadi dalam sistem pencernaan itu terdapat dua cara proses pencernaan manusia. Yang pertama adalah di mekanik. Kemudian yang kedua ada kimiawi. Nah, ada yang tahu nggak proses secara mekanik itu apa? Saya Bu. Ya, Mbak Adin. Proses mekanik itu pada saat kita mengunyah. Ya benar, jadi proses pencernaan secara mekanis itu contohnya seperti kita pada mengunyah makanan dengan menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah. Nah, kemudian untuk yang kimiawi, yang tahu? Saya Bu. Iya, Mbak Adin, silakan. Kimiawi itu terjadi di lambung. Ya, Yang dibantu oleh enzim-enzim berupa enzim renin, tripsin, dan pepsin. nah ya, jadi proses kimiawi sendiri itu adalah di mana proses pencernaan terjadi dibantu oleh enzim. Nah, contohnya seperti enzim petialin yang di dalam mulut, kemudian enzim pepsin, renin, dan HCl yang ada di dalam lambung. Nah, kemudian dalam proses pencernaan sendiri itu ada beberapa organ. Nah, ada yang tahu organ proses pencernaan itu apa aja? Yang pertama mulut, kemudian yang kedua Kerongkongan. kerongkongan, kemudian yang ketiga
Lambung. Lambung. Kemudian yang keempat Usus halus. usus halus, benar. Kemudian ada yang kelima Usus besar. usus besar. Nah, pinter. Nah, sebelum kita lanjut lebih lanjut ke Ibu menjelaskan tentang organ-organ secara satu persatu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa proses yang terjadi dalam pencernaan manusia. Itu ada 6 proses. Yang pertama adalah ingesti. Kemudian yang kedua itu adalah pemotongan dan penggilingan makanan. Kemudian yang ketiga itu ada peristaltik. Kemudian yang keempat ada digesti. Yang kelima ada absorpsi. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada yang tahu nggak? Defekasi. Benar, ada defekasi. Nah, dalam proses-proses pencernaan ini yang pertama ada ingesti. Ingesti sendiri itu dimulai dari memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, itu disebut proses ingesti. Kemudian ada proses pemotongan dan penggilingan makanan. Di sini terjadi di dalam mulut. Nah, iya benar. Jadi di dalam mulut itu terjadi proses pemotongan dan penggilingan makanan oleh gigi. Ya, saat kita mengunyah. Kemudian ada proses peristaltik. Nah, di sini peristaltik terjadi di dalam benar, terjadi dalam kerongkongan, di mana peristaltik sendiri adalah sebuah gerakan meremas-remas agar makanan bisa turun dan terdorong ke lambung. Kemudian yang keempat ada digesti. Nah, digesti sendiri ada yang tahu apa? Ada. Nah, digesti sendiri itu adalah proses di mana merubah molekul-molekul besar makanan yang telah dikunyah tadi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil agar bisa mudah untuk proses selanjutnya, di mana proses selanjutnya adalah absorpsi. Nah, absorpsi sendiri itu adalah proses pergerakan di mana zat-zat makanan tadi yang diperlukan oleh tubuh akan diangkut oleh aliran darah dan limfa ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah defekasi. Nah, defekasi sendiri itu adalah proses eliminasi zat-zat makanan yang sudah tidak terpakai yang kemudian akan dikeluarkan oleh tubuh berupa feses. Benar sekali. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam organ-organ yang di dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini Ibu mempunyai kartu bergambar. Nah, di sini ada gambar-gambar seperti ada mulut, usus halus, anus, kerongkongan, dan lain-lain. Nah, di sini tugas kalian salah satu bisa maju ke depan untuk mengurutkan kartu gambar ini, kemudian ditempelkan ke papan tulis secara urut mulai dari proses pencernaan yang pertama sampai organ pencernaan yang terakhir. Ya, siapa yang mau? Saya. Ya, Mbak Adin silakan. Nih ya.
tangan untuk Mbak Adin. Nah, ini urutannya sudah benar. Jadi dalam proses pencernaan itu terdapat organ-organ. Yang pertama adalah mulut, kemudian akan lanjut ke kerongkongan, kemudian akan lanjut ke lambung. Nah, kemudian kita akan lanjut ke usus halus. Nah, setelah usus halus lanjut ke Usus usus besar. Kemudian setelah usus besar lanjut ke anus. Pintar sekali. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan tentang organ-organnya secara satu persatu. Yang pertama itu adalah mulut. Di mana mulut sendiri itu pertama kali proses makanan dilaksanakan. Nah, di dalam rongga mulut tersendiri itu di mana makanan yang masuk akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekaniknya itu oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Nah, kemudian untuk kimiawi sendiri, untuk enzim yang membantu pencernaan, membantu mengolah makanan di dalam mulut, ada enzim petialin. Benar. Ada enzim petialin. Nah, enzim petialin sendiri itu ada yang tahu berfungsi untuk apa? Saya Ya, silakan Mbak Adin. berfungsi untuk mengubah karbohidrat atau pati diubah menjadi glukosa atau gula. Ya benar. Jadi fungsi dari enzim petialin yang di dalam mulut itu berfungsi sebagai mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, tadi kan di dalam mulut ada lidah. Nah, lidah di sini membantu untuk apa? Ada yang tahu nggak? Membantu untuk menelan. Ya benar. Jadi lidah sendiri itu selain membantu untuk mendorong makanan agar masuk ke kerongkongan, itu juga dapat membantu dalam mencampurkan makanan saat kita mengunyah. Kemudian sebagai indera perasa. Nah, kemudian lanjut ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu makanan masuk, setelah itu ada terjadi gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik sendiri seperti yang dijelaskan tadi di depan, gerakan peristaltik itu adalah gerakan meremas-remas makanan agar makanan tersebut terdorong agar bisa masuk ke lambung. Benar sekali. Kemudian kita lanjut ke lambung. Nah, di dalam lambung itu kan merupakan kantong makanan. Ya benar. Lambung itu bisa terjadi proses mekanik dan kimiawi. Nah, proses mekanik sendiri itu terjadi dibantu oleh dinding-dinding lambung yang bergerak untuk membantu proses pencernaan. Kemudian untuk kimiawi sendiri dibantu oleh 3 enzim. Nah, ada yang tahu enzimnya apa aja? Yang pertama pepsin, kemudian yang kedua renin, kemudian yang ketiga ada HCl. ya benar, ada HCl. Nah, ketiga enzim itu punya fungsi-fungsi tersendiri. Nah, fungsi-fungsi itu yang pertama ada enzim pepsin. Ada yang tahu enzim pepsin? Ya, Mbak Nisa. Enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi peptid. Ya benar. Jadi enzim yang ada di lambung itu yang pertama ada pepsin. Pepsin itu berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua ada renin. Nah, ada yang tahu fungsi dari renin? Saya Bu. Ya Mbak Adin. Mengubah kaseinogen susu menjadi kasein. Benar. Jadi renin di sini berfungsi untuk mengubah kaseinogen susu menjadi kasein. Kemudian yang terakhir adalah HCl atau asam klorida. Asam atau asam klorida sini ada juga fungsinya.
Ada yang tahu? Enggak, jadi ibu kasih tahu ya. Jadi asam klorida di dalam lambung itu berfungsi untuk yang pertama membunuh kuman atau mematikan kuman, kemudian merusak struktur protein dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, kita akan lanjut ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini ada 3 bagian usus halus. Yang pertama ada, yang tahu apa? Ya, yang benar. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, benar. Kemudian yang kedua ada jejunum, benar sekali. Jejunum atau usus kosong. Kemudian yang ketiga ada ileum, benar, atau usus penyerapan. Nah, fungsi umum dari usus halus sendiri itu berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti contohnya karbohidrat, protein, vitamin. Nah, setelah diserap di dalam usus halus, makanan tadi akan lanjut ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini zat-zat makanan akan diserap airnya. Ada terjadi proses penyerapan air dan sisa-sisa zat makanan yang masih diperlukan oleh tubuh yang tidak bisa diserap di usus halus. Kemudian setelah terjadi penyerapan tadi, di dalam usus besar sendiri, zat makanan yang sudah tidak bisa dipakai atau sudah tidak terpakai lagi akan dirubah menjadi feses. Nah, setelah dirubah menjadi feses, ya zat makanan yang dibusukkan tadi setelah menjadi feses akan lanjut ke rektum. Nah, di dalam rektum sendiri itu terjadi penyimpanan feses, di mana sebelum kita mengeluarkan feses dari anus. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan feses dari anus, itu feses tersebut akan disimpan di rektum. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan tentang beberapa macam enzim. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan berisikan 2 anggota. Untuk kelompoknya dari Ibu saja ya. Nah, untuk kelompoknya itu urut absen ya. Jadi absen 1, 2 kelompok 1, 3, 4 kelompok 2 dan seterusnya. Nah, di sini Ibu mempunyai lembar kerja. Masing-masing kelompok akan mendapat 2 lembar kerja, yang masing-masing lembar kerjanya terdapat 1 soal kasus. Nah, Ibu bagikan sekarang ya. Nah, soal-soal ini kalian boleh mencari jawabannya di dalam buku ataupun internet, terserah. Yang penting sumbernya jelas ya. Silakan menulis soal jawabannya di dalam lembar tersebut, kemudian bisa nanti setelah selesai dipresentasikan di depan. Nah, setelah itu Ibu beri waktu 15 menit ya. Jika ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, waktunya dimulai dari sekarang.
Baik, karena waktunya sudah habis, 15 menitnya sudah habis, sudah selesai semuanya? Ya. Baik, untuk kelompok 1, ayo sekarang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini. Saya Adinda Zakiza Urfa, nomor absen 1, dan di sebelah saya Anissa, nomor absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 2 kasus yang sudah diberikan Ibu Guru tadi. Mulai dari kasus yang pertama. nomor 1. Bagaimana jika bayi yang dilahirkan tidak mampu memproduksi enzim laktase? Bagaimana bayi tersebut tetap mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya? Jawabannya karena enzim laktase berfungsi mengubah laktosa yang terkandung pada susu sapi menjadi glukosa. Sehingga bayi tidak mampu memproduksi enzim laktase akan menunjukkan reaksi alergi ketika mengkonsumsi susu sapi. Hal ini karena tubuh bayi tidak bisa mencerna laktosa pada susu sapi yang dikonsumsi. Agar bayi tetap dapat terpenuhi kebutuhan nutrisinya, susu sapi dapat diganti dengan susu kedelai. Karena susu kedelai masih memiliki kandungan nutrisi yang kurang lebih sama dengan susu sapi, hanya saja lebih rendah lemak dan tentunya tidak mengandung laktosa. Ya, kemudian untuk soal diskusi yang kedua. Berikutnya kasus yang kedua, yaitu mengapa bayi yang berumur kurang dari 6 bulan belum bisa diberikan makanan selain ASI, dan jika tetap diberikan makanan selain ASI, apa akibatnya? Nah, hasil dari diskusi kami yaitu karena seorang bayi yang berusia kurang dari 6 bulan biasanya organ pencernaannya belum sempurna, gigi belum tumbuh, kemampuan refleks lidah untuk mengunyah juga masih sulit. Kondisi tersebut menandakan bahwa bayi belum siap menerima apapun kecuali ASI. Apabila ibu memaksakan untuk pemberian makanan tambahan, maka yang terjadi justru bahaya dan dapat mengganggu kesehatan bayi. Beberapa akibat yang disebabkan dari kasus tersebut antara lain sembelit, infeksi makanan, rentan sakit, obesitas, penyumbatan pembuluh darah, pencernaan berlangsung tidak sempurna, diare, hipertensi, demam, sindrom kematian mendadak, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Ya, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk hasil diskusi dari kelompok 1 tadi, jawabannya sudah bagus. Jadi, untuk yang pertama, kasus pertama itu adalah kasus di mana jika ada seorang bayi yang lahir tanpa enzim laktase dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, jadi enzim laktase itu kan untuk mengubah laktosa yang ada di dalam susu sapi menjadi glukosa. Nah, karena bayi tersebut tidak bisa menghasilkan enzim laktase, akhirnya tidak bisa juga meminum susu yang dari sapi. Akhirnya itu bisa diakali dengan mengganti susu sapi menjadi susu kedelai agar bisa dicerna. Nah, dalam susu kedelai itu tidak ada kandungan laktosanya, jadi aman untuk bayi dan tidak menimbulkan alergi. Kemudian untuk kasus yang kedua itu bagaimana jika bayi berumur kurang dari 6 bulan diberi makanan dan apa akibatnya jika memaksakannya. Nah, untuk bayi yang masih berumur kurang dari 6 bulan itu proses organ-organ pencernaannya belum berfungsi secara sempurna, seperti gigi kan belum tumbuh kalau bayi umur 6 bulan, jadi masih tidak ada giginya. Kemudian untuk lidah, nah lidahnya juga belum berfungsi secara sempurna, jadi belum bisa membantu proses pengunyahan di dalam mulut. Selain itu, organ-organ dalam seperti lambung dan usus dan lain sebagainya juga belum bisa mencerna dan memproses makanan di dalam
lambung karena organ-organ dalam mereka juga belum sempurna. Nah, kalau gitu apa akibatnya kalau seorang ibu memaksakan memberi makanan bayinya di umur kurang dari 6 bulan? Nah, untuk akibatnya itu ada banyak, seperti gangguan sistem pencernaan seperti sembelit, kemudian bisa terjadi juga demam, bisa terjadi juga bayi tersebut mengalami obesitas karena proses mencerna makanannya tidak sempurna. Kemudian bisa juga yang bahkan paling fatal itu ada kematian secara mendadak. Jadi karena makanan tersebut tidak dicerna secara sempurna, bayi tersebut bisa mengalami tersedak atau lain sebagainya yang akan mengakibatkan kematian secara mendadak. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, karena ini waktu menunjukkan sudah akan habis jam pelajarannya, untuk itu kita akan mereview materi hari ini secara bersamaan ya. Untuk yang pertama tadi, pencernaan makanan itu apa? Pencernaan makanan itu proses mengolah makanan menjadi zat-zat yang akan diserap oleh tubuh. Kemudian zat sisanya dikeluarkan berupa feses. Kemudian tadi proses pencernaan itu ada 2 cara. Apa aja tadi? Mekanis dan kimiawi. Kalau mekanis itu contohnya menggunakan gigi. Kemudian yang kimiawi tadi proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Contohnya seperti enzim pepsin, renin, HCl, dan petialin. Kemudian untuk organ-organ dalam proses pencernaan tadi ada apa aja? Yang pertama disebutkan urut ya. Yang pertama mulut, kemudian kerongkongan, kemudian yang ketiga lambung, terus usus halus, usus besar, yang terakhir anus atau rektum. Nah, benar. Jadi udah paham ya materi organ-organ pencernaan pada hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu depan Ibu akan mengadakan kuis sebelum pembelajaran materi selanjutnya. Ibu akan mengadakan kuis tentang organ-organ pencernaan. Jadi dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk minggu depan juga Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu pelajari gangguan-gangguan dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian ditulis di dalam buku kertas folio yang isinya itu ada pengertian, penyebab, dan cara pencegahannya. Nah, ini boleh dicari dari sumber manapun, asal dicantumkan sumbernya ya. Sudah paham? Sudah. Paham. Nah, karena bel sudah berbunyi, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Bila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.